Nggak masuk ke sebenarnya apa sih rahasia atau kesempurnaan tubuh atau diri manusia itu? Itulah awalnya mengenal diri kita, awal ya awalu ya akhiru, belajar awalnya manut. Saya dari kecil SD, toh ya mak, bangsa apa nyapu. Waktu masih punya rambut kayak konde ya, kayak konde itu kayak apa, anak sekolahan Raden Karnini gitu. Iya. Itu saya dulu waktu di Jombang Ploso Jawa Timur di Astedikia Pak Yai Mukhtar, tapi bukan dengan beliau gitu. Itu udah digundul, itu tahun berapa aku nggak ngeh, yang penting aku taruh di lingkungan situ. Nah selesai dari 2009 itu 2020 itu udah bikin KTP elektrik. Nah dapat setahun di rumah Jakarta Utara itu aku 2021 bulan 11. Udah jalan lagi. Rambutku ya apa ya masih ngomong panjang segini ya, nggak bisa panjang gitu. Itu sebelum berangkat aku pun nggak tahu badanku bisa gini lagi, mau jalan lagi ada apa, padahal aku mikir kok udah punya KTP terus punya kakak, kok ada apa gitu ya. Maaf aku nggak bisa ngomong tentang mereka siapa dan apa ya, ini khusus pribadi aja ya. Nah jadi mulai aku berangkat itu 2021 bulan 11 sebelum rambut seperti ini itu aku punya keinginan pribadi pengen cepat tuntaskan itu sampai ke Pulau Bali, rencana keinginan tepatnya di Gunung Agung, karena aku dulu tuh bikin apa tasbih atau gelang atau kalung dari biji, saya nyebutnya biji gebang. Beda-beda daerah, kalau beda daerah Jawa Barat disebutnya sadeng, kalau Jawa Tengah mungkin disebutnya jambe, palem, kalau di Jawa Timur tuh siwalan ya. Oke Kang, mohon maaf aku potong ya. Berarti total sudah berapa tahun jalan ini? Untuk totalnya sih sebenarnya saya nggak berani ya, karena masa atau waktu itu namanya Masehi 2019 hingga 20 itu aku 11 tahun sebenarnya. Nah dari 2000 sekarang 21 lah, itu misalnya aku cuma dapat 2 tahun. Total 13 tahun sebenarnya, nggak bisa lebih. Itu udah keliling di daerah mana aja? Kebetulan di luar Pulau Jawa itu 2014 ya, itu di Kalimantan. Itu pribadi saya. Jadi untuk sejarah atau asal usul kenapa saya harus ke sana siapa dan apa, bukan dia bilang ini tapaktila selatu apa ya, saya bersyukurnya wasyukurillah menerima panggung. Ini siapa nih apa, udah itu aja. Jadi nggak mau aku ngambil kepo atau sok tahu, karena masing-masing keyakinan, masing-masing kepercayaan. Apa sih Kang kalau digali secara mendalam tentang ajaran, kalau di Jawa sendiri kan ada ya ajaran nerimo ing pandum gitu ya. Menurut jenengan itu maksudnya apa, terapan dalam kehidupan sehari-hari? Menerima ing pandum itu apa ya? Itu sama dengan asmaul husna asyakurullah, jadi maha syukur. Bahasanya persamaannya Indonesia itu terima kasih, nerimo itu nerima. Jadi kita lapang dada terbuka. Ya maksudnya udah pasrah. Jadi nerimo itu pasrah, lillahi ta'ala bahasa Arabnya. Jadi bahasa asli orang-orang Tono Jawa Dipo yang aku paham, contoh ada dalam migrasi. Rata-rata orang Pulau Jawa Dipo ini dari timur hingga barat, utara, selatan, itu asli orang Pulau Jawa itu transmigrasi zaman Soeharto. Seperti sekarang TKI TKW. Nah kita orang manut itu berbakti, persamaan zaman maaf Pak Karno yang kerja rodi. Kita orang manut itu penurut. Jadi kayak anak kecil gitu. Itu aja. Tapi ini di golongan, maaf, seingat saya ada 3 golongan manusia: orang miskin, orang kaya, dan kaya raya. Beda. Itu loh. Nah Kang Yanto jadi musafir lebih dari 10 tahun itu kan bukan sebuah laku yang mudah gitu ya. Tentu banyak problematika, banyak dinamika, banyak tantangan gitu. Apa sih Kang yang selama ini menjadi tantangan menjadi seorang musafir itu? Pribadi ya, sebelum beratnya tugas pekerjaan kayak gini,
aku waktu 2009 itu maaf ya pribadi ya, dimulai perjalanan 2009 itu aku ingat Allah Ta'ala ya, terus ingat para susuhunan atau sunnah wali songo yang apa namanya memberikan ajaran Islam. Aku ingat jasa mereka, jadi aku berziarah. Belum tahu namanya tapak tilas, jadi para sunan. Nah itu 2009 itu aku nggak lupa bulan berapa, tapi intinya saya itu udah dihadang atau kalah ujian dengan dunia tahta atau wanita, tepatnya aku kalah dengan wanita. Oke, jadi awalnya frustasi sama cewek gitu? Bukan, bukan kata frustasi, kalah itu gini loh kan, sampai dia udah dapat ujian disebutnya. Karena bagi manusia orang serius, fokus, itu kalau ada gangguan, ujian, rintangan, itu di antara ketiga itu tahta harta wanita akan mengganggu kita. Kan dosanya Allah Ta'ala, nilai Ta'ala, bahasa Jawa dari ngomong pandu sama, tuh wasuknya sama. Jadi udah nggak mikir dunia itu, karena udah ada orang riyadi, orang nilai Ta'ala, udah nggak mikir dunia. Tapi jangan samakan dengan wali Allah, wakil Allah, al-wali yang maha menguasai, jangan disamakan. Banyak orang salah penafsiran, padahal sami-sami hamba Allah Ta'ala, manusia Nabi Adam hingga Muhammad, dan kita hanya perantara dari kata-kata kegagalan kunci keberhasilan. Apa tugas manusia di bumi ini? Menjaga dan merawat. Nggak boleh kita ngabisin, maaf, orang-orang negara Saudi Arabia, padang pasir. Mau nggak orang Jawa Depok, tangannya padang pasir. Tantangannya lebih pada apa sih, yang misal kayak makan gitu ya. Kalau di dalam dunia musafir itu kan istilah yang paling fenomenal kan ada ngedom gitu. Ya. Nah, Kang Yanto seberapa sering melakukan ngedom? Kebetulan mengkonsumsi ke perut kita mau dari mulut itu biasanya kerennya ya kopi, ya rokok doang. Oh gitu. Jadi ngedom atau makanan itu nggak ada. Oh jarang ngedom berarti? Sebenarnya Enggak, kalau Kang Yanto sendiri Itu- ngedom nggak? untuk sering, tapi Sering, akan ya? tetapi itu nggak bisa kata waktu sehari berapa kali enggak. Karena orang pejalan kaki, saya nggak maaf ya nggak nyebut musafir ya. Karena bahasa orang Jawa Timur atau Pulau Jawa Depok orang lakon, orang laku. Mungkin bahasa pesannya orang tiraka atau rekod lah. Saya kan orang Jakarta, jadi nggak ngerti pesantrenan lah. Atau guru nyata, guru ini nggak ada. Banyak manusia-manusia yang mungkin bahasa pertanyaan belum tahu cara jawabannya. Dari syariat, itu nggak ada yang paham. Karena mau Jawa Depok, mau negara Indonesia, orang Arab, orang Arab. Nah, apa terus apa? Nah, jadi ngedom jarang ya? Jarang Ya. Terus kan lebih sering ke ngopi, rokok gitu ya. Aku pengen coba masuk ke sebenarnya apa sih rahasia atau kesempurnaan tubuh atau diri manusia itu? Itulah awalnya mengenal diri kita, awalnya akhiru, belajar awalnya manut. Saya dari kecil SD, toh ya mak, bangsa apa nyapu ya, Manut sama mama. sama orang tua. Nggak pernah komplain, nggak pernah bermain dengan teman-teman kecil, main kelereng, bindu, sepeda atau lainnya. Pokoknya nurut aja sama mama gitu ya. Nurut, manut atau patuh atau berbakti itu sama, hanya beda bahasa doang, cuma sama. Itu dari kecil itu, jadi nggak nikmatin dunia nyata, termasuk yang mungkin pacaran gitu. Tapi pernah pacaran kan? Pernah, tapi nggak terlalu ini, karena dari sononya saya nggak ngaku diri saya, darah daging saya ini dari mereka yang bahasa petinggi, saya nggak ngaku. Tapi bukan berarti memutuskan untuk menjadi pejalan kaki itu gara-gara kecewa sama wanita awalnya. Bukan. Oh bukan ya? Justru maaf, cewek saya ini maaf pribadi ya, Yes. ya silakan, yang punya Pantai Utara. Waduh, oke. Kuncinya manut ya Kang ya? Manut. Sama orang tua. Jadi memang awalnya itu, karena bapak ibu kandung kita itu yang memang demikian melahirkan. Akan tetapi ada tetapinya, tubuh kita itu punya mereka, tapi nyawa kita bukan. Bahasa nyawa itu persamanya prinsip, kepribadian. Contohnya maaf sampean senang A tapi orang tua pengennya B. Itu di mana ngopi bahasanya pribadi, kan banyak media layar, film lebar yang anak ini nggak mau meneruskan warisan orang yang kaya raya, ini kan banyak.
Kang, kalau sebagai pejalan kaki itu kan biasanya apalagi di petilasan-petilasan di makam-makam wali leluhur gitu ya, itu kan akrab banget dengan bahasan syariat, thariqat, hakikat, makrifat, dan tadi disampaikan sampai ke Ponpes Majmu'ah Bahrain dan lain sebagainya. Itu tuh apa sih? Enggak, gini aja deh, mulai dari syariat sampai makrifat tuh menurut Yanto apa sih? Pribadi ya, pandangan pendapat dari kata syariat itu sebenarnya nggak repot. Syarat-syarat sama dengan peraturan, tata cara, torekot, tirakat, terikat, keinginan hati pribadi. Marifat itu langsung namanya surat Al-Fatihah, marifat. Karena surat Al-Fatihah yang Allah Ta'ala maha pembuka pintu rahmat, nomor 6 ayatnya jalan yang lurus ihdinas siratal mustaqim. Hakikat al-haqqu asmaul husna, yang maha kuasa bikail boten, maksudnya. Jadi untuk menata syariat torekot itu bisa masing-masing dah. Maaf, bahasa orang bodoh tetap bodoh. Tapi ingat, di atas sama di bawah posisinya sangatlah berbeda. Kalau kita ingat ilmu Allah Ta'ala, tugasnya di atas wajib memberi gratis. Allah Ta'ala maha kaya, ya goni ya mugoni. Allah Ta'ala maha kuat, ya qawi ya matin. Jadi apa yang kita takutkan kepada Allah? Nggak ada. Berarti selama ini Kang Yanto meskipun nggak pegang uang, nggak ada penyesalan, nggak ada takut, nggak ada khawatir. Kan tadi awalnya dari lillahi ta'ala, udah mensyukuri atau meridho. Tapi tadi dari lahir itu aku dilahirkan tuh menjadi manut, penurut. Mungkin sebutnya amanah itu aman, udah aman, nggak digunakan, nggak dipakai. Emang luar biasa sih jadi orang seperti itu. Karena maaf, pemimpin seperti contohnya raja, orang tua, tugasnya bina, tapi bagus. Kalau binasa, berarti jelek. Realitanya gampang kayak gitu aja. Kang Yanto ini kan muter ya, muter jalan kaki gitu. Pasti melihat bagaimana kadang banyak ya orang-orang yang hidupnya menderita tapi tidak mendapatkan perhatian dari negara, dari pemerintah gitu. Bisa nggak Kang Yanto di-share gitu? Mudah-mudahan ini didengar oleh pemimpin-pemimpin. Kebetulan kita, gitu. Untuk kepada Bapak Prabowo ya, aku juga bersyukur. Dia kan udah ada program kepada anak sekolahan kan bahasanya buat makan. Memang bahasa saya kan bukan bahasa nyata kayak Prabowo Jokowi sebelumnya ya. Jadi aku gak bisa banyak bahasa karena intisarinya manusia itu hanya titipan. Pemimpin tugasnya berat, benar. Tapi bukan raja, bukan presiden, bukan orang tua juga. Mimpin diri kita sendiri pun sama dengan berat. Jadi belajar tuh semua sama dari pribadi. Jadi banyak nggak sih orang-orang rakyat kecil yang masih menderita? Wow, kenapa saya terjun ke lapangan? Itu bukan katanya, saya bukan belusukan. Langsung. Soal mata ini sama mata ini beda. Kaki ini sama kaki ini beda. Jadi jangan katanya, praktek. Kalau saya pribadi, mohon sewu ya, maaf sedoyo. Aku kaya raya, udah sep aku tutup Pulau Dipo. TKI pulang semuanya yang asli domisili Pulau Jawa. Apa Pulau Jawa? Timur Jawa Tengah. Ayo kerja. Program aku. Tapi gini Kang, Kang Yanto ini pasti kan udah belajar banyak hal ya, ketemu orang dengan berbagai macam pengalaman dan karakter yang berbeda-beda gitu ya. Apa sih Kang nilai-nilai gitu ya? Nilai-nilai yang bisa mungkin di-share ke sahabat semuanya sambil diminum aja. Itu yang bisa di-share teman-teman khususnya dalam perilaku gitu ya. Perilaku kita sebagai orang. Maaf semuanya ya. Tolong kalau bahasanya pada sadar diri tentang ngata waktu. Dan ini ada angka ganjil paling standar 3 ya. Jadi belajar sadar, belajar tempat, belajar waktu. Ini tolong waktu. Waktu itu namanya hari. Hari bukan minggu, bukan seminggu. Hari, bulan, dan tahun. Nah mulai belajar diri sendiri kita hari kelahiran. Waktu kita lahir di bumi itu hari apa? Itu paling utama, paling awal. Itu paling utama. Awal. Nurullah itu cahaya, bahasa kerennya apa? Nyawa, roh.
Jadi untuk mengetahui kita mengenal diri lahir- kita. Maaf, saya hari Minggu. Oke. Bahasa orang Jawa itu mega. Persamaannya apa? Awan. Awan warna apa? Dua warna. Maaf, saya beri lagi tentang orang anak bayi di Pulau Jawa Timur apa. Itu kenapa dikandangi ayam? Suruh milih-milih apa? Itu biar bapak ibunya tahu rahasia Allah, takdir Allah tuh. Itu maksudnya. Nurullah itu cahaya nyawa. Minggu, kan saya bilang awan. Kalau warna hitam ya apa perilakunya? Warna putih, itu realita. Hitam gelap, sesat. Nah udah gitu aja. Perilakunya apa kalau udah, pokoknya jelek lah kalau kata hitam. Iya. Nah, sampai hari apa? Nah itu Kalau Minggu tuh mega tadi ya. itu bahasa daerah, Mego. bahasa orang Jawa mungkin tanya aja dalang apa sesepuh apa. Tuh. Jadi kita lahir di hari apa itu terkandung maksud takdir dari sang pencipta Betul. gitu ya. Hanya tadi ada warna beda-beda warna ya. Bahasa Minggu dua. Oke, kita mulai dari Selasa dulu lah. Oke. Karena maaf, saya sengaja ngomong Selasa itu angka paling kecil, angka 3. Oke. Selasa itu bahasa Jawa itu namanya geni, api. Api. Kalau kita amati realita benda api itu warna-warni. Orang nggak memahami. Di manakah kita? Nah itu bahasa takdir Allah. Bahasa weton Jawanya ada kliwon lagi pahing itu juga sama pribadi saya nggak boleh ke situ. Bahasa nyata saya adalah tadi hari Selasa geni sampean api, udah api aja. Api dilambangkan warna merah. Merah kalau untuk kata kejelekannya emosional, ambisi, serakah, tamak, sombong. Tapi positifnya merah apa? Energik, semangat, pekerja keras, apapun nggak ada pantang menyerah. Itu bahasa warna merah. Jadi jangan satu sisi kita pandang negatif positif, benar hidup nggak ada namanya sempurna. Itu Selasa api geni. Rabu itu terkenalnya daun. Kalau saya nyebutnya adalah pohon. Kenapa? Daun itu paling tertinggi. Kebawahnya ranting pohon, dahan pohon, batang pohon dan akar pohon. Ini paling susah akar pohon. Nggak ada manusia dikubur hidup-hidup karena akar di dalam tanah. Benar nggak? Iya. Cuma ngerinya, makanya orang belum belajar ke situ. Cuma daun aja kata Rebo itu. Dan itu saya tahu punten, maaf, dia itu sosoknya wanita, ibu. Gitu. Kalau tadi Selasa itu anak. Itu 5 mbah itu 5 alam. Oke, itu Selasa, Rabu gitu ya. Sekarang Kamis angin. Angin jelek itu angin-anginan. Dan 4 arah angin itu banyak, utara selatan itu. Jadi itu takdir kita nggak ada yang tahu di situ. Cuma tuh air kali, air sungai, air laut beda. Air kawah, gunung meletus, lahar beda. Air raksa, air keras, air aki-aki beda. Itu Jumat. Sabtu biasa orang nyebut bumi, saya nyebut tanah. Kenapa tanah? Ada warna merah, tanah coklat, tanah hitam, tanah putih. Makanya disitulah susah mengkaji diri kita. Waduh, mbak-mbak dalang-dalang kita tuh nggak berani ngebuka, mendetail, merincikan. Kita orang bodoh, jangan sampai bodoh. Merdeka itu maksudnya apa? Freedom itu gimana? Makanya malulah bagi Nusantara yang menjajah semua kerajaan. Tapi kok zaman sekarang malah kita dijajah. Ini Jawa Timur, matahari dari timur, terbitnya matahari dari timur, Majapahit. Gitu ya? Iya, jadi ada apa? Bodohnya bodoh, ya nggak tahu. Iya, matahari terbit dari timur ya. Kita dijajah tadi. Malunya yang nggak ngerti aku bagi orang Jawa Timuran, ya kan? Iya sih, tapi Pulau Jawa itu Sami, bukan Jawa Timur. Dah, itu tadi kalau minggu tuh sifatnya sesuai nggak sama sifat berperilaku Kang Yanto gitu? Mirip nggak Aku secara mengkaji emosional? sama. Karena aku pun baru sadar. Awan putih, jiwanya ya terbuka, terang. Oke. Tinggi apa otaknya, pintar untuk di lisannya, tapi disaring dengan hati-hati, logikanya. Tapi aku nggak ngaku-ngaku, karena aku SMP doang ijazahnya. Oke. Nggak pesantren, cuma bergaul itu nggak salah. Karena ada yang bilang kita tak kenal tak sayang, beradaptasi nggak salah. Yang bagus diambil, jelek dibuang. Obrolan itu memang problem, nggak perlu kita namanya komplain enggak. Kalau Ta'ala masuk kuasa benar, tetapinya perantara.
Allah Ta'ala menyuruh malaikat menyuruh manusia Nabi Muhammad SAW dan apa langsung dikasih surat warisan Allah Ta'ala, Al-Quran, Al-Warisu, Allah Ta'ala ngasih warisan. Itu suratnya surat itu banyak, mau surat Quraisy, surat Al-Izin, surat Al-Fatihah, surat apapun. Itulah hak kita, maksudnya ambil contoh dari itu peraturan dari Allah, Al-Quran. Tujuan fungsi dari Allah itu Senin belum Kang? kembang. Kembang bunga gitu ya. Bukan, ya awalnya kembang, akhirnya jadi bunga. Oke. Nggak bisa, karena saya harus mendetail. Nggak bisa saya langsung jadi bunga, karena maaf, kata bunga itu kata awalnya bung, karena bung kata pemimpin. Keren dong, bagus dong. Tapi ingat kata bahasa Galega, bunga bangke, kan nggak enak kalau bang kata bunga bung.